Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala khairil bariyah muallimil insaniyah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini kita berada tepatnya di akhir penghujung dari 10 Ramadan yang pertama. Berarti sudah 9 hari kita lalui bulan suci Ramadan pada fase yang pertama, yaitu rahmah. Maka harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita jalankan wabil khusus selama bulan suci Ramadan, yaitu 9 hari, dan baru saja kita laksanakan pula kewajiban kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal untuk kebaikan kita, yang insya Allah hasilnya akan kita rasakan baik di dalam kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selawat serta salam pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita istiqomah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini saya akan kemukakan hadis yang masih berkaitan dengan bab, yaitu keistimewaan bulan suci Ramadan dan amalan-amalan yang disenangi pada bulan suci Ramadan ini. Maka pada kesempatan hari ini saya akan baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lissa man hadara majlisan fi majaliziz zikri fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadah wa yakunu yaumal qiyamah ma'in tahtal arsy wa man dawama alal jama'ati fi Ramadan a'tallahu bi kulli raka'atin madinah min nurin wa man barra walidayhi bima yanaluhu yaduhu nazarallahu ilaihi birra'fati warrahmah wa ana kafiluhu wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa kana laha indallah sawaba Maryam wa Asiyah wa man qada hajata muslimin fi Ramadan qadallahu lahu alfi hajatin wa man tasaddaqa fihi bi sadaqatin ila fakirin zi ilyalin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'alahu alfi darajatin wa rafa'alahu alfi darajatin. Hadis ini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara majlisan min majalisiz zikri, barang siapa yang datang untuk menghadiri, yaitu majlis zikir atau majlis ilmu, ya, kayak keadaan sekarang ini nih, ya. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam hadis Rasulullah ini di Ramadan, khusus di bulan Ramadan, ya. Siapa yang mendatangi majlis zikir atau majlis ilmu ini, yaitu di bulan suci Ramadan, kataballahu laku, maka Allah akan berikan kepada orang yang
menghadiri yaitu majlis-majlis ilmu. Bikulli qadamin ibadah. Setiap langkahnya itu adalah ibadah. Wa yakunu yaumal qiyamati ma'i. Dan nanti pada hari kiamat orang tersebut ma'i bersamaku. Tahtal arsy, di bawah arsy. Mudah-mudahan kita termasuk. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, khususnya di bulan suci Ramadan. Makanya kita paham, tidak semua orang mau melangkahkan kakinya menuju untuk ngaji. Tidak semua orang mau duduk mendengarkan untuk menuntut ilmu, karena di bulan, khusus di bulan suci Ramadan ini, padahal pahalanya sedemikian rupa. Karena kenapa saya kumpulkan pula, dikatakan innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib. Wala yu'ti al-imana illa man yuhib. Ini dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ti, memberi, mengasih, minad dunya, dari masalah dunia. Orang minta kaya, Allah kasih. Orang minta mobil, Allah kasih. Allah minta, dia minta rumah, Allah kasih. Dia minta kebun, Allah kasih. Dia punya harta, dia mau minta harta, Allah kasih. Karena ini adalah semuanya masalah dunia, Allah berikan. Bahkan ditandaskan masalah dunia ini, man yuhib wa man la yuhib, kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang Allah tidak cintai. Ini masalah dunia, Allah kasih kalau berkaitan dengan masalah dunia. Maka Allah nggak pandang bulu kalau masalah dunia. Makanya kita jangan iri. Kok orang itu nggak sholat, ya, orang itu duduk gitu aja, maksiat, tapi kok hartanya sedemikian rupa, bahkan mempunyai harta yang melimpah, bahkan sampai disebut luar biasa. Kok kita yang beriman seperti ini? Nah, jangan ngomong begitu. Ini tandasan luar biasa ini, karena masalah dunia ini. Tapi Allah katakan apa? Wala yu'ti, Allah nggak memberi. Nah di sini kuncinya. Wala yu'ti al-iman, tapi Allah tidak memberi masalah keimanan. Illa man yuhib, kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Jadi masalah keimanan tidak semua orang mendapatkannya. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan seperti ini. Ya, kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Amin ya robbal alamin. Itu yang pertama, tahap untuk yang pertama di dalam hadis ini. Dan bahkan nanti pada hari kiamat dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, barang siapa yang dawama, memudawamahkan, konsekuen, istiqomah untuk apa? Sholat berjamaah di Ramadan, di bulan suci Ramadan. Orang kalau seandainya biasa berjamaah
selain Ramadan, maka di bulan suci Ramadan pun dia lebih giat lagi. Biasanya seperti itu. Karena ini pula ditekankan, yaitu orang yang membiasakan, yaitu sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, a'tallahu, Allah akan memberi bikulli rakaat Madinah, setiap rakaat Allah Subhanahu wa taala berikan Madinah, yaitu tempat yang indah, kota khusus, satu rakaat. Setiap rakaatnya diberikan seperti itu. Kayak contohnya tadi ini, kita sholat zuhur, berapa rakaat? 4, diberikan 4. Nanti termasuk pada waktu kita sholat, yaitu sholat subuh tadi, 2 rakaat Allah berikan. Ini khusus di bulan suci Ramadan. Ya. Tempat ini, Madinah ini, min nurin, yang terbuat dari cahaya. Kita nggak bisa membayangkan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang indah. Madinah itu kota yang terbuat dari cahaya. Karena ini adalah masalah surga. Surga sama-sama kita tahu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Mata belum pernah melihat, kuping belum pernah mendengar, hati belum pernah terdetik. Saking indahnya itu surga. Wa man barra walidayhi, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini khusus di bulan Ramadan. Kalau yang secara umum udah tahu, sering dengar. Ini dikatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bima tanalu yaduhu, dari apa yang dia peroleh, dari hasilnya, usahanya, diberikan kepada siapanya? Kepada orang tuanya. Nazarallahu ilaihi, Allah akan pandang orang tersebut. Yang mandang ini Allah. Dengan pandangan yang bagaimana? Birrahmati warahmah, dengan pandangan yang santun dan kasih sayang. Kita di dunia aja merasakan, di dunia kita merasakan bagaimanakah ketika orang memandang kita dengan pandangan matanya melotot begini aja nih, saya liatin aja gitu. Pasti yang dipandang udah merasa apa? Curiga, nggak senang. Apalagi saya ngeliatin dari atas sampai ke bawah dengan pandangan yang sedemikian rupa, berarti orang itu ada apa dengan saya. Tapi di sini yang mandang Allah dengan pandangan yang santun dan kasih sayang. Siapa yang ogah kalau Allah ingin melihat kita? Nih keistimewaan. Kalau orang yang merawat orang tuanya, mengabdi kepada kedua orang tua, dan ia memberikan kepada hasil dari apa yang dia usahakan untuk orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pandang dia dengan pandangan santun dan rahmat. Saya nggak jelaskan kalau berkaitan dengan masalah yaitu pengabdian orang tua bagaimana. Ini khusus di bulan suci Ramadan. Kalau bukan suci Ramadan udah sering dengar ini.
Ya, banyak contohnya. Ya. Kalau ini khusus di bulan suci Ramadan. Ya. Wa ana kafiluhu, dan saya yang nanggungnya. Tuh. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan lagi. Ini keistimewaan anak yang berbakti kepada orang tua di bulan suci Ramadan. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa kana laha indallahi sawaba Maryam wa Asiyah. Wa ma min imra'atin, tidaklah seorang perempuan, dalam hal ini adalah istri, tatlubu ridha zaujiha, meminta keridhaan dari suaminya. Di Ramadan, di bulan suci Ramadan. Kalau bukan bulan suci Ramadan, udah sering dengar, ya, melaksanakan puasanya, melaksanakan sholatnya yang fardu, memelihara kehormatannya, mentaati istrinya, dari pintu mana ia masuk ke surga silahkan. Kalau itu yang sifatnya umum. Ini yang khusus di bulan suci Ramadan. Istri yang minta ridho dari suaminya di bulan suci Ramadan, illa kecuali kana laha indallah, baginya di sisi Allah sawaba Maryam wa Asiyah. Perempuan ini akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Maryam dan Asia. Ini hadirin, ini kita diingatkan tentang sejarah ini. Siapa itu Maryam? Harus kita tahu juga. Siapa itu Asia? Juga kita harus tahu. Kok Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan pahala sedemikian rupa, yaitu pahalanya Maryam dan Asia. Maka untuk itu ada hadis yang lain yang untuk menguatkan dari hadis ini tentang Maryam dan Asia. Yang dikatakan hadis ini yaitu dari Imam Ahmad bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat seperti gambar garis di atas tanah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian garis apa ini?" Rasulullah bertanya kepada sahabat pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Inilah adab dari sahabat. Kalau kita melihat pada hadis yang seperti ini, sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab seorang sahabat. Gak pernah dia langsung mengungkapkan pendapatnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti mengutarakan ini. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Adab untuk kita, pelajaran untuk kita. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Abdulun nisa ahlal jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin wa Maryam binti Imran wa Aisyah wa Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akhirnya dengan garis-garis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam garis di tanah tersebut. Rasulullah katakan, sebaik-baik perempuan ahlul jannah, yaitu penghuni surga. Yang pertama dikatakan Khadijah binti Khuwailid, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini tidak lain adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Yang kalau kita lihat bagaimanakah cintanya istri beliau Khadijah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid ini bukan orang sembarangan. Bahkan diceritakan seandainya seluruh kekayaan orang Makkah pada saat itu dikumpulkan, sepertiga adalah milik Khadijah binti Khuwailid. Termasuk orang apa ini? Orang kaya, nggak sembarangan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedemikian rupanya, makanya dia termasuk orang yang pertama, yaitu beriman. Di samping itu, harta yang ia miliki bukan dia untuk poyah-poyah. Sampai suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapatin istrinya itu sedang bersedih. Rasulullah dapatin melihat Khadijah ini radhiyallahu anha sedang bersedih. Rasulullah bertanya, apakah engkau bersedih karena hartamu engkau keluarkan untuk dakwahku? Seorang suami bertanya seperti itu. Apa jawaban istri yang tercinta? Mengatakan, wahai Rasulullah, saya berpikir seandainya nanti saya sudah tidak ada umur lagi, sudah meninggal dunia, dan engkau berdakwah, dan pada saat itu engkau akan menyeberangi sungai, dan di sungai itu tidak ada jembatan, tidak ada orang yang akan menolong engkau, maka ya Rasulullah, gali kubur saya, ambil tulang belulang untuk jembatan tersebut. Apakah kita tidak terpanggil dengan panggilan pernyataan dari seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bayangkan pada saat itu dia akan meninggal dunia, masih berpikir tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mikirin hartanya, tapi memikirkan bagaimanakah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia sudah meninggal. Nih contohnya Khadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad radhiyallahu an, istri dari bagi kita yang sudah kita kenal pula
sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bagaimanakah cintanya Fatimah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah dalam sebuah kitab dikatakan ketika di bulan suci Ramadan ia sudah menyiapkan hidangan untuk 4 orang. Pertama untuk suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kedua untuk dirinya. Ketiga yaitu untuk anaknya, dan keempat juga anaknya, itu Hasan Husain. Akhirnya pada saat itu datang seorang yang dalam keadaan tidak mampu, minta makan, mengutarakan bahwasanya dia belum makan sudah bersekian beberapa hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar seperti itu, maka Fatimah radhiyallahu an mengambil makanan yang disiapkan untuk jatah 4 orang ini, diambil untuk 2 diberikan kepada orang tersebut. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapannya terbatas, namun dikorbankan untuk dirinya dan untuk suaminya demi orang tersebut yang minta-minta. Ini contohnya. Yang kedua, bagaimanakah Fatimah radhiyallahu an pada saat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah yang sedang menunggu ayahnya yang sedang sakit. Akhirnya pada saat itu ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu an membukakan pintu tersebut. Maka ketika orang tersebut mengatakan ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka dikatakan oleh Fatimah bahwasanya ayahnya sedang sakit demam. Maka Fatimah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang datang?" Fatimah mengatakan, "Ada seseorang yang datang, ya Rasul, ya wahai bapakku, orang tuaku, wahai Rasulullah. Tapi saya enggak kenal." Dan saya ceritakan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya orang yang datang tersebut adalah Israil. Sama-sama kita ketahui tugas malaikat Israil. Mendengar bahwasanya yang datang itu adalah malaikat Israil, mendengar dari yang mengatakan bahwasanya yang datang itu adalah malaikat Israil, maka Aisyah menangis, ya, menangis. Kenapa menangis? Karena tahu bapaknya akan meninggal, ya. Karena ini waktunya habis, gak terusin lah, ya. Belum masuk ke poinnya ini, ya, baru 2 orang, ya. Tapi karena udah waktunya, udah habis, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan yang separuh ini memberikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala bil khusus di bulan suci Ramadan ini dengan amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan, yaitu memasuki fase yang 10 yang kedua,
yaitu maghfirah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bitil kadiyah wa ila qadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Allah bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, wa bi 'azamatil Fatihah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa min taktirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana al-muslimin shifaan ajilan taman la yugadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.